Halo, selamat datang di podcast Komik Indo. Kali ini gue mau ngebahas sebuah komik yang bisa dibilang, apa ya sebutannya? Bukan genre sih, jenis kali ya. Ya pokoknya jenis komik ini bisa dibilang belum begitu banyak di Indonesia. Jenis yang gue maksud adalah komik profesi. Yap, komik yang isinya nyeritain tentang sebuah profesi tertentu. Komik yang mau gue bahas kali ini berjudul Galis, karya Rimanti Nurdarina Baga dan Radina Nandakita. Komik Galis ini pertama kali terbit di tahun 2018 dan diterbitkan secara indie di bawah nama Air Drama. Air Drama sendiri adalah semacam nama alias untuk mengatasnamakan para autor dan kontributor yang mengerjakan karya-karya terkait penerbangan bersama Karimanti. Komik Galis ini sendiri menceritakan tentang seorang pramugari bernama Betari Ananda yang sangat membenci pekerjaannya. Gue pertama kali baca komik dari Karimanti itu di tahun 2010 kalau nggak salah. Komik koloni dulu, judulnya Pace. Gue dulu tertarik banget dengan komik Karimanti ini karena komik dia itu bisa dibilang udah nyadarin gue kalau cara eksekusi itu bisa ngebikin sebuah cerita jadi beda banget. Soalnya, ini pendapat pribadi gue aja ya. Gue ngerasa komik Pace itu formulanya cukup mirip dengan cerita sinetron. Tapi dengan cara eksekusi yang oke, dia bisa ngebikin komiknya tuh jadi komik yang cukup serius dan menarik gitu. Nah, makanya waktu gue tahu ada komik Galis yang dibikin Karimanti dan memang rating diperuntukkan buat pembaca umur 17 ke atas, ditambah lagi yang nulis ceritanya adalah Kadina, yang mana memang mantan pramugari dan pernah nulis buku dengan tema yang sama. Gue langsung ngerasa, it's gonna be epic. Oke. Setelah gue selesai baca, mungkin gue mau bahas dari hal yang paling jadi pusat perhatian banget kali ya. Yaitu karakter. Di komik ini bisa dibilang hampir semua scene difokuskan buat Betari sih. Bahkan kayaknya ya, semoga tidak salah, gue tidak melihat ada nama karakter lain yang disebut gitu dalam komik Galis yang ini. Ya mungkin varian karakternya nggak banyak, tapi jadinya hanya dengan 64 halaman, gue sebagai pembaca udah bisa dapat profil Betari dengan cukup dalam gitu. Mulai dari masa lalu dia sampai keadaan saat ini. Bahkan gue nggak tahu ya, ini bisa dibilang development karakter atau bukan. Tapi gue bisa ngerasain ada perubahan dari Betari yang dulunya pengen banget pergi dari kampung halaman, sampai dia berubah pikiran justru pengen balik ke kampung halaman. Terus untuk world buildingnya, gue angkat tangan. Gue tidak terlalu ngerti dengan dunia ataupun lingkungan penerbangan. Gue mencoba cari tahu tentang dunia penerbangan, cuma sejauh yang gue coba cari tahu dan gue baca, environment di komik ini tuh kerasa nyata banget. Cuma mungkin yang gue rasa perlu sedikit dikasih tahu di sini tentang ruang lingkup penerbangannya kali ya. Awalnya gue rada bingung pas Betari mempermasalahkan kehidupan ibu kota. Mungkin karena referensi gue adalah cerita-cerita cabin crew di luar negeri, otak gue mikirnya penerbangan pramugari itu selalu antar negara gitu. Cuma pas ada scene Betari di telepon ibunya dan bilang, maaf nelfon pagi-pagi, gue jadi mikir, kok emaknya yakin banget ya time zone dia sama Betari itu sama? Apa jangan-jangan emang rute penerbangan Betari itu rute penerbangan dalam negeri aja gitu? Ya gue gak tahu. Cuma mungkin kalau itu sedikit dijelasin, rasa-rasanya mungkin gue sebagai pembaca bisa lebih tercerahkan gitu. Terus untuk story-nya, di komik Galis yang ini, gue ngerasa plotnya cukup enak sih untuk diikutin. Monolog Betari yang bilang, I fucking hate this job, asal-usul sampai alasan-alasan dia ngutarain hal itu gitu. Cuma sejujurnya ada satu hal yang kalau boleh dibilang rada ngeganjel buat gue. Jadi dari sekian banyak kejadian dan kegiatan yang Betari ceritain, ini lagi-lagi sorry ya, ada spoiler dikit aja. Ada satu scene dimana dia ngasih narasi kayak gini, tapi ada candu yang gak bisa gue jelasin. Nah, kalimat itu tuh ya, kalau misal dijelasin lebih tepat, lebih rasional, gue bisa tidur nyenyak deh.
Ya sebenarnya nggak salah juga sih dia ngejelasin kayak gitu. Toh kita manusia sering juga nggak paham dengan apa yang kita lakuin dan kenapa kita ngambil keputusan itu gitu. Tapi gue pribadi ngerasa kalau hal ini bisa dijelasin dengan lebih terperinci, ini bisa jadi pelajaran yang bagus sih buat yang baca. Terutama buat orang yang tertarik dengan dunia penerbangan atau mau jadi cabin crew gitu. Atau kemungkinan lainnya adalah kalimat itu tuh sebenarnya sesuatu yang cukup jelas. Cuma gue aja yang rada lemot, nggak bisa nangkepnya. Mungkin ya, bisa jadi. Jadi menurut penilaian gue, komik ini tuh komik yang secara pribadi gue suka, tapi mungkin tidak untuk semua kalangan. Pertama, lagi-lagi ya, ini adalah komik dengan rating 17+. Dan yang kedua, mungkin buat lu yang cukup haus dengan cerita yang lumayan panjang dan engaging, mungkin bisa dibilang ini kurang panjang aja sih. Tapi selain itu, this is absolutely good. Mulai dari gambar, tipe gambar Karimanti ini gue rasa cocok banget buat komik dewasa. Dan dengan art style detail kayak gini tuh, gue yakin effort yang dikeluarin tuh cukup besar sih. Dari ceritanya pun tidak mungkin cerita kaleng-kaleng, karena story writer-nya adalah seorang penulis yang juga mantan pramugari gitu. Dan memang ceritanya di komik Galis ini terasa nyata. Oh ya, mungkin lu nyadar, tadi gue sempat beberapa kali nyebut komik yang gue bahas ini dengan kata komik Galis yang ini. Kenapa? Apakah karena akan ada komik Galis yang lain? Sejujurnya gue masih belum tahu. Cuma kalau lu lihat di bagian akhir komik ini ada tulisan Flight 001 Prologue End. Dan ya, kalau lu lihat komik karya air drama yang lain yang ada chapter sambungannya, kayak Avianista ada Preflight 001, 002, 003 gitu. Atau novel Pass Border yang ada Flight 001, sektor apa, bagian berapa. Jadi emang ada kemungkinan ke sana. Dan setelah gue coba korek-korek lebih dalam, ternyata memang kisah Betari ini pernah ada rencana buat dilanjutin. Dan ceritanya pun udah diplot sampai akhir. Cuma sayang banget, kelanjutannya itu terhalang pandemi waktu itu. Jadi ya, lagi-lagi, apa boleh buat? Ya, kita doain aja lah. Karena pandemi pun udah bisa dibilang berakhir. Udah bisa belum sih? Ya, anggap aja udah lah ya. Semoga komik Galis ini bisa berlanjut lagi, walaupun masih belum tahu kapan dan di mananya ya. Semoga kita bisa ngelihat karya-karya Kadina dan Karimanti lagi ke depannya. Oh ya, untuk kabar autornya sendiri, buat Kadina saat ini sedang membuka usaha kopi di Bali dengan nama Kopi Banyu Atis. Sejujurnya gue bukan pencinta kopi sih. Ada lagi laki-laki gak suka kopi. Tapi mungkin buat lu yang pecinta kopi, tahu kali ya kopi ini. Atau mungkin buat lu yang suka kopi dan belum tahu, bisa coba googling deh. Itu di marketplace ratusan bahkan ribuan kopi kejual dengan rating 5 dan mendekati 5 sih. Kalau gue pecinta kopi dan belum nyoba, kayaknya gue bakalan penasaran sih. Oh iya, terus Kadina juga sedang mengerjakan buku terbarunya, melanjutkan cerita buku sebelumnya yang berjudul Miles Over Me yang kedua. Dan untuk Karimanti sendiri, saat ini masih mengerjakan proyek air drama dan sedang mengerjakan lanjutan novel Pass Border yang bisa lu baca di Karya Karsa atau di Wattpad-nya air drama. Novel itu berkisah tentang dunia penerbangan juga. Nanti link-link terkait autornya bakalan gua taruh di deskripsi kayak biasa ya. Oke, mungkin gitu dulu buat review gua kali ini. Jangan lupa dukung terus perkomikan Indonesia, bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Dadah! Side notes. Mungkin di side notes ini gue mau ngomongin hal yang sempat gue bilang di awal tadi tentang komik profesi. Bisa dibilang ini bukan kata-kata asli dari gue sih. Concern soal komik profesi ini sebenarnya gue dapat dari diskusi Kak Dewe dan Kak Nana di podcastnya Cosmic Ngepot. Di salah satu episodenya tuh mereka berharap ada lebih banyak komik profesi gitu di Indonesia. Dan gue setuju dengan pendapat itu. Ya bukannya nggak ada sih, gue sempat baca komik Indonesia tentang sepak bola, masak, terus ada juga tuh yang webtoon tentang editor komik Sojo, lupa gue judulnya. Tapi ya memang nggak banyak. Kalau di obrolannya Kak Dewe dan Kak Nana,
judul yang langsung muncul di kepala mereka tuh 5 menit sebelum tayang, yang tentang profesi jurnalis. Tapi kalau di kepala gua, yang muncul tuh justru komik-komiknya Air Drama. Soalnya Air Drama udah lumayan lama kan ya, dan bahasanya tuh selalu sesuatu yang hampir asing sama sekali buat gua. Kayak FV Geeks, kehidupan pilot, pramugari, pokoknya berkutat di kisaran dunia penerbangan gitu. Gue sendiri emang sih ngerasa komik-komik profesi di luar tuh kayak di Jepang atau Korea udah lumayan banyak. Gue inget dulu waktu gue kecil, gue pernah baca komik yang sampai ngebuat gue ngelakuin sesuatu di dunia nyata gitu. Kayak waktu gue SD, gue nyoba masuk klub basket gara-gara gue baca komik Harlem Beat. Atau ada masa dimana gue sempat serius banget belajar biologi gara-gara baca komik Wildlife. Gue baru nyadar ternyata komik profesi itu sudah berdampak besar juga buat gue gitu. Dan kalau dipikir-pikir lagi ya, di dunia yang serba internet kayak sekarang tuh, nyari-nyari informasi soal apapun termasuk profesi udah gampang. Di googling aja udah dapet. Tapi buat hal-hal yang detail tuh menurut gue masih cukup sulit dicari. Terutama yang berhubungan dengan pengalaman gitu. Apalagi kalau ada hal-hal negatif atau bitter truth yang terkadang suka ditutup-tutupin gitu. Dan menurut gue komik profesi itu bisa menjadi sesuatu yang memfasilitasi informasi semacam itu. Apalagi kan kalau bentuknya media yang dipublish, pertanggungjawabannya jelas gitu. Nggak cuma kayak komen anonimus di forum. Makanya, gue mau berterima kasih sekali lagi dan salut buat Air Drama yang masih terus konsisten bergulat di jenis komik ini. Terus mungkin ini mah apa ya, harapan gue sebagai fans kali ya. Gue berharap sih bisa baca komik Air Drama yang full satu cycle, satu judul gitu. Dimana gue cukup punya banyak waktu buat bisa bersimpati dan berempati ke karakternya gitu. Ya, maju terus Air Drama. Looking forward for the next flight.